Perubahan strategi Khalifah Abu Bakar di Syria. Salah satu kelebihan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah kemampuannya dalam menentukan strategi militer. Beliau mampu mengambil keputusan cepat dan tepat berdasarkan situasi para kontingennya yang bertebaran di Syria dan Persia. Kemampuan Khalifah Rasulullah ini menunjukkan betapa beliau sangat menguasai kondisi geografis dan geopolitik pada masanya. Situasi di Syria tidak sebaik di Persia. Romawi mampu menekan balik setiap kemajuan yang diperoleh pasukan Muslim. Khalifah Abu Bakar menyadari harus ada perubahan strategi secara signifikan di Syria. Karena itulah, sambil mengirimkan tambahan personil, Khalifah juga memberi instruksi kepada komandan kontingennya tentang perubahan strategi. Kedatangan para personil pendukung itu diikuti oleh perintah Khalifah untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada dalam satu titik. Tujuan strategi ini untuk mengecoh pasukan Romawi yang telah mempersiapkan jebakan untuk menyergap pasukan Muslim yang masih terbagi dalam 4 kontingen. Khalifah Abu Bakar menurunkan instruksi agar seluruh kontingen menggabungkan kekuatan di lembah Sungai Yarmouk. Abu Ubaidah menarik kontingennya dari Hims atau Emesa, Syurahbil bin Hasanah mundur dari Yordania, dan Yazid bin Abu Sufyan membawa keluar pasukannya dari Damaskus. Sedangkan Amr bin Al-Ash menarik secara bertahap pasukannya dari Palestina. Penarikan pasukan secara penuh dari Palestina baru bisa dilakukan setelah kedatangan Khalid bin Walid. Selain penambahan personil dan perubahan strategi, Khalifah Abu Bakar juga mengirimkan pesan kepada para komandan kontingen. Sesungguhnya, orang seperti kalian tidak didatangkan malaikat dari jumlah yang sedikit, namun hingga puluhan ribu jika musuhmu datang dari para pendosa. Karena itu, kalian waspadalah dari melakukan dosa. Berkumpullah kalian di Yarmouk dengan membantu sama lainnya, dan hendaknya setiap komandan melaksanakan sholat dengan pasukannya masing-masing. Sesungguhnya, kalian adalah penolong Allah. Sesungguhnya, Allah adalah penolong orang-orang yang menolongnya dan menghinakan orang-orang yang menghinakannya. Ketika Khalifah Abu Bakar memindahkan Khalid bin Walid dari front Persia ke Syria, beliau menunjuknya sebagai panglima tertinggi dari pasukan gabungan itu. Dan kemudian Khalifah Abu Bakar memberikan instruksi kepada Abu Ubaidah supaya mematuhi dan mentaati Khalid bin Walid. Secara khusus, Khalifah Abu Bakar menyampaikan pesan kepada Abu Ubaidah yang saat itu memegang komando tertinggi pasukan Muslim di Syria. Amma ba'du, sesungguhnya aku telah mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan melawan Romawi di Syria. Maka kamu janganlah menyalahi dia, patuhi dan taati perintahnya. Aku menjadikan Khalid sebagai pemimpin pasukan, padahal aku mengetahui kamu lebih baik daripada dia. Namun, aku melihat Khalid memiliki naluri bertempur yang cerdas, yang tidak kamu miliki. Semoga Allah menunjukkan kami dan kamu ke jalan yang lurus. Sementara itu, Khalid bin Walid sebelum berangkat ke Syria terlebih dahulu mengirimkan utusan pembawa pesan untuk Abu Ubaidah. Amr bin Tufail dipercaya membawa 2 surat dari Khalid untuk Abu Ubaidah dan juga untuk seluruh pasukan gabungan di Syria. Rute yang ditempuh Amr bin Tufail tidaklah sebagaimana rute yang ditempuh Khalid. Amr menempuh rute biasa karena bergerak dalam kelompok kecil sehingga terhindar dari kecurigaan patroli Romawi. Amr bin Tufail bertemu pasukan Muslim di kawasan Jabiyah. Kepada Abu Ubaidah, Khalid bin Walid menyampaikan, "Salamun alaika, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Aku memohon kepada Allah semoga aku dan kamu memperoleh keamanan pada hari di mana manusia mengalami ketakutan dan keterpeliharaan di dunia ini. Aku telah menerima instruksi dari Khalifah Rasulullah yang memerintahkan aku supaya berangkat ke Syria. Dan aku telah ditunjuk menjadi komandan pasukanmu dan menjadi pemimpinnya. Demi Allah, aku tidak meminta ini. Aku tidak menginginkan hal ini. Dan aku juga tidak menulis surat kepada Khalifah terkait masalah ini. Kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Tetap sebagai keadaanmu sebelum datangnya instruksi penunjukan ini. Perintahmu tidak boleh dilanggar. Pendapatmu tidak boleh disalahi, dan keputusan tidak diputuskan kecuali kamu yang memutuskan. Sesungguhnya kamu adalah pemimpin dari para pemimpinnya kaum muslimin. Seseorang tidak mengingkari keutamaanmu dan tidak bisa lepas dari membutuhkan pendapatmu. Semoga Allah menyempurnakan apa yang ada padaku dan padamu dari nikmat ihsannya dan melimpahkan rahmatnya kepadaku dan kepadamu selamat dari azab neraka." Setelah membaca surat dari Khalid bin Walid, Abu Ubaidah berkata,
Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada Khalifah Rasulullah di dalam masalah yang sudah dilihatnya, dan selamat datang. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu. Sedangkan surat Khalid yang ditujukan untuk keseluruhan pasukan muslim dibacakan oleh Amr At-Tufail. Amma ba'du, sesungguhnya aku memohon kepada Allah yang telah menjadikan kita agung dengan Islam, memuliakan kita dengan agamanya, menjadikan kita terhormat dengan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengutamakan kita dengan iman. Semoga kita mendapatkan rahmat Tuhan kita yang maha luas, dan Dia meliputi kita dengan nikmatnya. Dan di nikmatnya pula, semoga tugas yang ada di pundak aku dan pundak kalian berjalan sempurna. Wahai hamba-hamba Allah, kalian bertahmidlah kepada Allah. Niscaya Dia akan menambah kalian. Cintailah Allah dengan segenap jiwa raga. Niscaya Dia akan melanggengkannya untuk kalian. Dan jadilah hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang Dia berikan kepada kalian. Sesungguhnya surat Khalifah Rasulullah telah datang kepadaku, memerintahkan aku berangkat menuju kalian. Aku telah menyingsingkan baju dan melebarkan langkah kakiku, dan kudaku seolah-olah menguasai kalian di komando para petarung. Maka bergembiralah memperoleh penyelesaian kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan kebaikan pahalanya. Semoga Allah memelihara aku dan kalian dengan iman, menetapkan aku dan kalian dalam Islam, dan memberikan rezeki kepada aku dan kepada kalian sebaik-baik pahala orang-orang yang berjihad sebagai jalan. Kisah Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah ini telah memberikan teladan kepada umat Islam bagaimana membangun persaudaraan berdasarkan tauhid dan akhlak yang terpuji. Khalid bin Walid tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari umat Islam lainnya karena memperoleh kemenangan di Persia sehingga dipercaya oleh Khalifah Abu Bakar. Khalid bin Walid bahkan mengakui keutamaan Abu Ubaidah sebagai orang utama, sekaligus mengumumkan ketaatannya kepada Abu Ubaidah sebagai komandan pasukan sebelum dirinya. Abu Ubaidah sendiri juga mendoakan Khalid semoga mendapatkan keberkahan dan mengucapkan selamat kepadanya. Sesungguhnya, amal-amal yang dilakukan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid berdasarkan semangat kemaslahatan umat dan demi ridha Allah semata. Kontingen Khalid bin Walid berhasil mencapai Syria melalui Adaka. Kemudian Khalid melanjutkan perjalanannya melintasi Tadmar dan tiba di Qoryatin. Hingga kemudian kontingen Khalid tiba di sebuah celah yang bernama Thaniyah Al-Uqab. Perjalanan berlanjut melintasi sisi tenggara Damaskus dan sampai di Busra. Setelah itu, Khalid menggabungkan pasukannya dengan pasukan Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah menuju posisi pasukan Amr bin Ash di kawasan Araba dan Mu'wir. Penggabungan pasukan itu berlanjut dengan pertempuran Ajnadain. Masuknya kontingen Khalid bin Walid ke Syria di luar dugaan Romawi. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa ada iring-iringan pasukan yang mampu melintasi hamparan gurun pasir tandus yang nyaris tanpa adanya mata air. Terlebih lagi, pasukan Khalid bin Walid dengan mudahnya melenggang melintasi tenggara Damaskus, ibu kota Romawi Syria. Sebagaimana panglima tertinggi di Syria, Khalid bin Walid segera memerintahkan Amr bin Ash menarik mundur pasukannya hingga sampai Ajnadain. Dari kawasan Yarmouk, Khalid bin Walid bergerak menuju Palestina. Penggabungan dengan pasukan Amr bin Ash menghasilkan kekuatan sampai 30.000 personil. Kedatangan pasukan Khalid dalam waktu yang tepat. Meskipun telah bergerak mundur, pasukan Amr bin Ash terus diburu pasukan Romawi yang kekuatannya mencapai 70.000 personil. Ajnadain menjadi pertempuran terbesar pertama yang terjadi di kawasan Syria. Khalid bin Walid dan Amr bin Ash berhasil menekan blokade pasukan Romawi yang sangat unggul dalam jumlah. Untuk memenangkan pertempuran dengan cepat, pasukan Muslim melakukan strategi klasik, yaitu dengan membunuh panglima musuh. Strategi itu berhasil. Tanpa kepemimpinan, pasukan Romawi tunggang langgang dari medan pertempuran. Pasca kemenangan di Ajnadain, Khalid bin Walid mengirimkan berita kemenangan kepada Khalifah Abu Bakar. Kepada hamba Allah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah dari Khalid bin Al-Walid, Saifullah Al-Maslub ala Al-Musyrikin. Amma ba'du, salamun alaikum. Sesungguhnya aku memuji untuk Anda kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Saya mengabarkan kepada Khalifah Rasulullah bahwa kami telah bertemu dengan pasukan orang-orang musyrik yang berkumpul dalam jumlah banyak dan besar di Ajnadain untuk menyerang kami.
Mereka mengangkat salib tinggi-tinggi, menyebarkan kitab-kitab mereka dan bersumpah setia tidak akan melarikan diri sampai menghancurkan kami atau mengeluarkan kami dari negeri mereka. Berbekal dengan kepercayaan kepada janji-janji Allah dan bertawakal kepadanya, maka kami keluar menyambut kedatangan mereka. Pertama-tama kami tikam mereka dengan panah-panah kami, kemudian kami serang mereka dengan pedang-pedang kami. Kami bertempur dengan mereka di setiap lembah, jalanan, dan perbukitan. Maka kami memuji Allah yang telah mengagungkan agamanya, menghinakan musuhnya, dan memuliakan ciptaannya kepada para kekasihnya. Khalifah Abu Bakar yang menerima kabar itu sangat bahagia dan kagum karenanya. Beliau kemudian berkata, "Segala puji milik Allah yang telah menolong kaum muslimin. Dengan begitu, aku menjadi lebih tenang." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.